Shalom, semangat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel yang mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat di sini, rupanya ada dua perlakuan yang berbeda yang dilakukan baik Kain maupun Habel dan juga Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita melihat sini sambutan Tuhan atas persembahan yang dipersembahkan Kain berbeda dengan apa yang dipersembahkan oleh Habel. Bukan karena jenis persembahannya, tetapi kita melihat bersama-sama dalam bagian ayat firman Tuhan ini seolah-olah biasa-biasa saja, sehingga kita bisa melihat di sini seakan-akan tidak adil Tuhan bagi Kain dan juga dibandingkan dengan Habel adiknya. Namun di dalam perjanjian baru maka kita dapat terungkap dari sejarah cerita-cerita mengapa hal itu terjadi. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, pasal yang ke-11 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas ungkapan sejarah yang kita bisa lihat di dalam kitab perjanjian baru tadi, dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, maka kita bisa melihat di situ mengapa Allah mengindahkan persembahan Habel, karena Habel mempersembahkan yang lebih baik daripada Kain. Jadi saudara yang saya kasih, apa maksud Tuhan dalam pelajaran kita hari ini? Bukan karena Allah memperlakukan tidak adil kepada Kain, tetapi Allah justru melakukan hal yang fair, yang adil. Kenapa persembahan Habel diterima dan Kain tidak diterima? Karena Habel memberi lebih baik daripada Kain. Di dalam hidup ini saudaraku, kita diharapkan oleh Tuhan terus berlomba memberi yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita, kemampuan kita, kesempatan yang kita izinkan, dapat izin dari Tuhan untuk kita bisa lakukan, adalah bagian dari yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita, apakah kita sungguh-sungguh mau bisa memberikan yang terbaik? Teringat oleh kita bukan? Ketika Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan, ada seorang raja yang memberi kepada, ada 3 orang yang diberi. Ada yang diberi 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Yang 5 berbuah menjadi 5, yang 2 berubah menjadi 4, tapi yang 1 tetap 1. Dan Tuhan tidak berkenan dengan orang yang tidak mengelola. Tetapi Tuhan berkenan kepada mereka yang sanggup mengelola. Yang 5 berbuah 5, Tuhan berkata baik. Yang 2 berbuah 2, Tuhan katakan baik. Tetapi yang 1 dia tidak melakukan apa-apa, dia sembunyikan. Karena ia merasa Tuhannya hanya ingin memeras dia saja, dia ingin mencari keuntungan diri saja. Dan karena merasa Tuhannya itu jahat sekali bagi dirinya, sehingga tidak melakukan apapun juga. Saudara yang saya kasihi, di dalam bagian ini kita melihat bersama-sama bahwa yang mampu mengelola lebih baik mendapat berkat, sehingga yang 1 itu diberikan kepada yang mampu mengelola 5 tadi, sehingga menjadi 10. Nah saudara yang saya kasih, apakah tidak adil juga kepada yang diberi 2? Bukan itu.
Tetapi dalam hal ini kita belajar bersama-sama. Allah menghendaki bahwa saudara dan saya mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Memang betul kita harus hidup apa adanya, di mana Tuhan memberikan hal-hal khusus dalam hidup saudara. Tetapi kita juga harus hidup ada apanya, yaitu bagaimana saudara dan saya, kita sekalian mampu mengembangkan, menumbuh kembangkan talenta, bakat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kesempatan, kemampuan, dan lain sebagainya yang ada pada diri kita. Sehingga hal itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan sampai pada akhirnya kita tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari, supaya kita bersama-sama berkenan di hadirat Tuhan, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan seumur hidup kita. Selamat berjuang di dalam hidup ini untuk memberi yang terbaik. Pada waktu kita berusaha, pada waktu kita bekerja, pada waktu kita mengajar dan belajar, pada waktu kita melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, beri yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai.